Nyontek teks sambil absen nama-nama CEO saat sambutan, kemampuan pidato Gibran dipertanyakan. Ini coba kita absen dulu. Di sini Bapak Ibu, siapa yang CEO-nya CEO ayam? Oh, sedikit. Coba tangannya diangkat. CEO kerbau. Nah, ini banyak juga. CEO tikus. Ini tadi kalau saya dengar, ketiga CEO itu adalah CEO yang paling beruntung tahun ini. Benar begitu ya Pak Ketua ya? Tapi yang lain, CEO yang lain juga semoga tetap beruntung dan bahagia. Kebetulan kalau saya dan Pak Presiden CEO-nya sama-sama CEO kelinci. Pilpres habis 71,3 triliun cuma dapat wapres yang kerjaannya hanya absen CEO dan bagi-bagi susu. Ini komentar salah satu netizen ya. Ketika seorang Gibran ya mengabsen di situ begitu kan di sebuah acara besar ya. Nampaknya hanya mengabsen siapa yang CEO di sini. Masa sekelas itu wakil presiden? Saya bukan nyinyirin begitu kan. Justru saya memberikan kritikan ya. Ketika seorang Gibran memberikan bagi-bagi susu, bagi makan siang bergizi gratis, seharusnya dampak secara secara maksimal begitu kan. Itu yang harus kita ceritakan. Ya berbeda dengan seorang Prabowo di situ begitu. Mas Gibran punya sesuatu untuk kita yang akan kita dengar dan kita rekam bersama-sama. Saya akan langsung ke Mas Gibran untuk menyampaikan apa yang seharusnya kami dengar. Dipersilakan. 4.000-an kakak ya, oke. Enggak, nanti setelah saya pulang dari sini nanti ada yang membantu ya. Nanti setelah saya pulang dari sini nanti ada yang membantu ya. Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sehat semua, yang penting Bapak Ibu rukun semua, sehat semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Mas, apa rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? Temen ya? Enggak, akhir tahun kan memang harganya lagi naik semua nih Bu ya. Insya Allah awal tahun udah stabil ya. Nah, ini dari sisi konsumen ini. Ya Pak. Jadi saya rasa dengan apa yang kemudian disampaikan seorang Gibran ini hanya masa sekelas wakil presiden hanya absen masalah CEO dan bagi-bagi susu begitu kan. Makanya tidak heran ketika masyarakat begitu kan ya mempertanyakan ya apa yang sebenarnya terjadi kepada sosok seorang Gibran di situ begitu kan. Jadi saya kira ini yang kemudian masyarakat nampaknya menghabiskan dana 71,3 triliun kok cuma dapatnya gini. Sebenarnya langkah itu sebenarnya sudah benar begitu kan. Tapi jangan sampai ya makan siang bergizi gratis ini justru dijadikan sebagai alat kampanye untuk menampung aspirasi dan kemudian menaikkan elektabilitas di tahun 2029. Prabowo bisa kecolongan 2 kali nih bos ya. Prabowo bisa kecolongan di situ. Paralimpiade Paris tahun ini, parabot rumah tangga ya. Parabotan dapur, parabot rumah tangga ya. Parabotan dapur, parabot rumah tangga ya. Parabotan dapur.
Wakil Presiden, Wapres, Ri Gibran Rakabuming menghadiri acara perayaan Tahun Baru Imlek Nasional 2576 Kongzili yang digelar oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Matakin, di Jakarta Timur, pada Minggu tanggal 9 Februari tahun 2025. Namun, sambutan yang diberikan oleh Gibran Rakabuming dalam acara tersebut menjadi sorotan publik. Dalam video yang beredar di media sosial, Gibran Rakabuming terlihat mengenakan kemeja batik berlengan panjang dengan celana hitam. Putra sulung Jokowi itu terlihat berdiri di atas podium guna menyampaikan pidato. Namun, salah satu cuplikan video yang dibagikan oleh akun X @cakum, publik dibuat salah fokus dengan isi sambutan Gibran Rakabuming. Pasalnya, suami Sely Ananda itu mengabsen nama-nama CEO. Dalam cuplikan, Gibran Rakabuming pun tampak memegang kertas dan sesekali membaca teks yang ada di sana. Ia terdengar menanyakan beberapa CEO para tamu undangan yang hadir. Ini coba kita absen dulu. Di sini Bapak Ibu siapa yang CEO-nya? CEO ayam. Sedikit. Coba tangannya diangkat. CEO kerbau. Lumayan banyak juga. CEO tikus. Ini tadi kalau saya dengar ketiga CEO itu adalah CEO yang paling beruntung tahun ini. Tapi yang lain, CEO yang lain juga semoga tetap beruntung dan bahagia. Kebetulan saya dan Pak Presiden CEO-nya sama-sama CEO kelinci, ucap Gibran Rakabuming. Sontak, hal itu pun membuat mayoritas warganet mempertanyakan kemampuan Gibran Rakabuming dalam berpidato sebagai Wakil Presiden Indonesia. Pilpres abis 71,3 triliun cuma dapat Wapres yang kerjanya absen CEO dan bagi-bagi susu, suram, tulis pemilik akun. Sebagaimana yang diketahui, beberapa sambutan Gibran Rakabuming sebelumnya juga pernah menuai perhatian publik, salah satunya ketika ia menggunakan kata "parah" berulang kali dalam pidatonya. Absen CEO doang padahal, tapi segala pakai teks, komentar @anta **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  Tiap hari bukannya berbenah biar kelihatan decen sebagai Wapres, malah makin kelihatan kosongnya, tambah @make **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 � Wajahnya tanpa ekspresi, padahal itu acara santai, bukan serius. Nggak bisa menjiwai suasana, sahut @ferry **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 � Seperti kunjungan ke taman kanak-kanak. Siapa yang suka makan ayam? Coba angkat tangannya. Siapa yang suka dibantu papanya kalau ada tugas? Tunjuk jarinya, timpal @peng**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  Bapaknya dulu minta sebutkan nama-nama ikan, sekarang anaknya sebutkan nama-nama CEO. Kelar udah, sambung @bev **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 
baca teksnya, isi yang disampaikan nggak berkualitas pula. Begini amat pemimpin negeri ini, ujar @sir *********.